Di tengah ramainya pembicaraan soal donasi Palestina yang digalang Ustadz Adi Hidayat Atauwa yang berhasil menghimpun dana sebesar 30,88 miliar rupiah dari masyarakat. Namun muncul unggahan yang bernada fitnahan yang dibuat oleh salah satu pemilik akun Twitter @eko_kuntadi yang membuat narasi bahwa tidak semua sumbangan tersebut disalurkan ke Palestina. Selain Eko, fitnah juga dilemparkan oleh dua akun YouTube bernama Suara Istana dan Suara Inspirasi. Dalam kasus ini, nama Pak Devi tiba-tiba mencuat. Pak Devi selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi. Pak Devi hadir sebagai juru bicara UA dalam membantah semua tuduhan, fitnah dan memframing dengan salah kaprah di masyarakat tentang penyaluran donasi tersebut. Meski sebagai pihak yang dituduh, lanjut Pak Devi, pihaknya tetap siap membuktikan. Sekarang giliran yang menuduh, memfitnah, memframing, dan dengan salah kaprah. Silakan buktikan tuduhannya, kami tunggu, ungkapnya. Pihaknya yang dimaksud Pak Devi merujuk kepada Eko Kuntadi, Guntur Romli, serta pihak lain yang mempermasalahkan. Pasalnya dalam postingan yang sama, Pak Devi menyebut dua nama. Saya sengaja mengunggah dua saja bukti transfernya, dua dulu. Sisanya saya undang Mas Guntur Romli, Eko Kuntadi, dan semua yang mempermasalahkan secara terbuka untuk datang dan melihat sendiri. Semoga ini menjadi alasan yang cukup untuk memenuhi permintaan pertemuan yang selalu tertunda itu. Kami juga sudah dan sedang diaudit lagi oleh auditor eksternal. Kalau belum cukup, mau bawa auditor sendiri juga dipersilahkan, tulis Pak Devi dalam akun Twitternya. Menurut Pak Devi, pihak UA telah menyetokan dana itu ke INS sebesar 10.272.905.500 rupiah dan ke MUI sebesar 14.300.000. Selain bukti transfer, kami juga memiliki tanda terima dari masing-masing institusi. Lalu ada pertanyaan, loh kok hanya 25 miliar? Bukannya dana terkumpul 30 miliar? Ya, tepatnya 30.810.110.889,54 rupiah. Semua tercatat dengan baik dan terperinci. Saya sengaja mengunggah dua saja bukti transfernya, ungkapnya. Demi transparansi publik, dana itu dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga terkemuka juga perlu dicatat. Itu dari donasi tahap pertama. Dari donasi tahap kedua, kami sudah berkoordinasi dengan Lazis Muhammadiyah dan Basnas RI untuk menyalurkannya. Artinya semua dana ini disalurkan untuk warga Palestina melalui lembaga-lembaga kredibel bahkan negara. Namun, saya menyadari apapun penjelasannya, bagi mereka yang niatnya memang mencurigai bahkan fitnah, akan terus punya alasan buat menyerang dan mempersoalkan. Silakan saja, kami sudah undang, sudah dipersilakan untuk ikut audit dan lainnya. Kalau tetap tidak cukup, nanti bisa bertemu pada saat proses hukum. Izin kami ada, yayasan kami valid, rekening kami terbuka dan bisa disupervisi langsung oleh bank BUMN-nya. Audit oleh kantor akuntan publik sudah dilakukan, audit eksternal sedang dilakukan. Sementara itu, Muhammadiyah nilai tudingan terhadap UA tindakan tendensius. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Abdul Muti menanggapi soal tudingan penggelapan dana bantuan Israel pada Ustadz Adi Hidayat. Ia mengatakan wajar jika UA melaporkan akun Eko Kuntadi ke polisi. Pernyataan saudara Eko mengandung ujaran kebencian dan menjurus fitnah. Benar bahwa dana terhimpun dari masyarakat harus dilaporkan sumber dana dan penggunaannya, kata Abdul Muti. Jika laporan sudah disampaikan, sebaiknya polisi memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dapat segera melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Menurut dia, banyak faktor yang mendukung adanya permasalahan ini. Yang jelas dia menentukan tindakan tuduhan ini yang mengatakan seseorang tidak menyalurkan dana bantuan sebagaimana mestinya merupakan pernyataan tendensius. Dia berharap agar masyarakat tentangnya arif dan bijaksana dalam membuat pernyataan sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan saling membenci satu dengan yang lainnya. Jangan sampai masalah Palestina menimbulkan masalah di dalam negeri, ungkap dia.